Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Telaga Tunggal, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta tenaga kependidikan SD Negeri 2 Telaga Tunggal. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara pada siang hari ini kita mulai, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul serta melaksanakan kewajiban kita masing-masing dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Yang kedua, marilah kita selalu memanjatkan sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Sebelum acara pada siang hari ini kita mulai, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Telaga Tunggal, yang ketiga penyampaian materi diseminasi budaya positif, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala SD Negeri 2 Telaga Tunggal. Kepada yang mewakili Bapak Pandu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada Bapak Ibu Guru SDN 2 Telaga Tunggal yang kami hormati, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan hari ini kita semua masih diberikan kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Tidak henti-hentinya selawat salam saya aturkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat di dunia, terlebih-lebih syafaat besok di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang hadir pada kesempatan hari ini, pertama kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu Guru semuanya yang hadir pada siang hari ini guna membahas atau dimintai tolong kepada Ibunda kelas 1, yaitu Ibu Buti, Ibu Isli.
angkatan yang ke-9. Mudah-mudahan kita yang belum bisa atau yang baru menjadi calon guru bergerak, mudah-mudahan bisa nyusul kepada Ibu Isni yang sudah jadi calon guru bergerak, diantaranya yaitu Bapak Suwarno juga. Kemudian yang lain mudah-mudahan semuanya terekrut menjadi guru penggerak. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu semuanya yang hadir pada siang hari ini, kami mewakili Bapak Kepala Sekolah karena Bapak Sekolah sedang ada acara penting, maka dari itu saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibu Isni yang sudah berjuang atau menggeluti apa ini namanya guru penggerak sampai detik ini belum ada kendala, namun nanti kalau ada kendala atau yang lainnya mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bantu. Apabila nanti kok sudah berjalan dengan baik, lancar, nanti bisa ditularkan kepada guru-guru yang lain. Semoga apa yang dicita-citakan menjadi guru penggerak oleh Ibu Isni mudah-mudahan sukses dan sukses selalu. Amin Allahumma amin. Sekian saja sambutan dari kami. Mudah-mudahan walaupun sedikit menjadi apa itu namanya, semoga menjadi dorongan motivasi kepada teman-temanku semuanya yang belum menjadi guru penggerak atau yang mau melaksanakan guru penggerak. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami. Minta maaf kepada Bapak Ibu guru apabila penyampaian kami kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya cukup sekian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk acara yang ketiga, yaitu acara inti penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh Bu Isni Masruka. Kepada Bu Isni Masruka kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mohon maaf jika hari ini Ibu Isni sangat minta maaf untuk waktu yang diberikan kepada Bapak Ibu guru. Terima kasih. Karena ini adalah yang harus saya sampaikan, karena saya sebagai guru penggerak di Kabupaten Rembang, saya akan menyampaikan sebuah yaitu diseminasi budaya positif modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 9 di SDN Negeri 2 Tunggal Kabupaten Rembang. Perkenalkanlah Bapak Ibu, beliau adalah praktek pengajar saya dan ibu fasilitator saya. Beliau adalah Ibu Kuroto Eni. Dia berasal dari Gunung, Kabupaten Rembang. Kemudian Ibu Farida Yuniar, beliau berasal dari Kalimantan. Bapak Ibu guru, saya hari ini akan menyampaikan yaitu konsep utama penerapan budaya positif. Yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang disiplin positif. Itu ada 4 ya. Makna disiplin,
teori motivasi, 5 posisi kontrol, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Makna disiplin di sini adalah yaitu suatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian teori motivasi yaitu yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri, dan nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas. 5 posisi kontrol yaitu yang pertama mendukung, kemudian membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, segitiga resolusi yaitu 1 memvalidasi identitas, memvalidasi dan menanyakan keyakinan. Kemudian 5 kebutuhan dasar yaitu 1 berusaha hidup, kemudian kisah yang terasa yang di segitiga, kemudian kesenangan dan kebutuhan. Nah, Bapak Ibu guru, di sini saya akan membagikan secari kertas. Secari kertas ini nanti Bapak Ibu tulis sesuatu yang sangat Anda hargai dan yang sangat berharga bagi Anda. Nah, Bapak Ibu guru di situ ada, ya. Cobalah Bapak Ibu tulis sesuatu yang berharga, Bapak Ibu guru. Sesuatu yang berharga, pokoknya sesuatu di genggam Anda, sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu guru. Sudah? Ya. Ada A adalah misalkan A adalah Bu Tuti dan B adalah Mbak Bu Mimah. Sekarang teman Anda B ingin sekuat tenaga untuk membuka genggaman tangannya Bu Tuti. Ayo coba. Ya, digenggam Bu. Oke. Kemudian Bu Mimah berusaha untuk membuka. Iya, membuka merayu hati, bahkan menyuap. Nah, sudah. Nah, apa yang terjadi? Sudah. Apa yang terjadi? Nah, tetap tidak akan dibuka. Nah, karena Bu Tuti dia adalah sebagai pengontrol. Dibuka atau tidak itu tergantung Bu Tutinya. Bu Tuti apakah dia mau membuka atau tidak? Karena itu adalah sesuatu yang sangat berharga, ya, yang sangat berharga. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol. Pilihan ilusi teori kontrol tadi. Kita sebagai guru sebagai pengontrol murid. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian ilusi guru kontrol murid, yaitu di situ dijelaskan bahwa guru sedang mengontrol perilaku murid. Bahwa kita adalah sebagai guru adalah menuntun murid, kita harus mengontrol apa perkembangan murid itu sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian, nah, di sini ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Benar sekali, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, yaitu apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan, ya, dalam untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan membentuk. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Di situ ada perbedaannya, teori respon dan teori kontrol. Apa perbedaan teori respon dan teori kontrol? Perbedaannya teori respon dan teori kontrol apa? Kalau teori respon itu apa? Realitas kita. Stimulus respon itu adalah realitas kita sama. Tapi kalau teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda dengan yang lain. Terima kasih Bu Mima. Ya, betul sekali. Realitas kita sama. Itu kalau stimulus respon. Kalau teori kontrol adalah realitas kita berbeda. Kemudian semua orang melihat yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di situ kita dapat mengetahui bahwa apa perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Kemudian siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Siapa Bapak Ibu yang memiliki kontrol? Ya, betul, diri
Ya, kemudian stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Kalau teori kontrol kita berusaha untuk memandangi pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, di mana sekolah kita adalah ya kurikulum merdeka yang kita sudah lakukan selama 2 tahun ini ya. Kemudian kompetensi dan karakter esensial itu ada 6 dimensi ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, Bapak Ibu guru pasti sudah tahu apa itu dimensi. Sudah deh, kita sebelum kita literasi pembelajaran, kita pasti adakan sebuah nyanyi ya. Nah, nyanyi pelajar Pancasila gitu ya. Pasti sudah hafal ini Bapak Ibu, karena ini sebagai masker kita ya, yel-yel kita. Yuk, kita dengarkan dulu. Nyanyi sama-sama ya. Sambil tepuk-tepuk biar semangat. Yuk. Nah. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah ya? Tidak juga. Ya, nanti kita belajar tentang ini. Apakah pada disiplin? Disiplin itu menurut bahasa Latin yaitu artinya belajar. Ya, disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal, ya tadi beriman dan bertakwa kepada Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Nah, di sini 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3 Bapak Ibu ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu termasuk motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, itu juga termasuk motivasi internal eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, itu termasuk motivasi internal, berasal dari dalam kita sendiri atau tujuan disiplin positif. Kemudian 3 motivasi ini dapat ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, dia akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian lanjut, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Ya, di sini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kesimpulannya adalah, Bapak Ibu guru, motivasi akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal Bapak Ibu.
disiplin positif, yaitu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung nilai-nilai yang mereka hargai. Kemudian di sini ada gambar siapa itu? Iya, Hajar Dewantoro. Beliau adalah beliau merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro. Ini adalah tuntunan dari Ki Hajar Dewantoro. Mereka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Ini menurut Ki Hajar Dewantoro tentang persepsi keteladanan sikap, ya. Terus kemudian Bapak Ibu guru, apakah Bapak Ibu guru tahu apa perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi? Ya, di sini ada sebuah cerita Bapak Ibu guru. Ya, kita di sini ada sebuah cerita tentang Iva. Ini adalah salah satu contoh hukuman, ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri dan menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, yaitu Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gugup pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergegar dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan temannya Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya, ya. Karena dia tidak menjawab pertanyaan Pak Seno, kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, Bapak Ibu guru, tadi kan ada sepenggal cerita tentang Iva. Iva tadi kan dihukum oleh Pak Seno karena dia tidak memperhatikan pelajaran matematikanya. Dia dihukum di depan kelas dan berdiri dan memegang hidungnya. Sekarang, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Coba Pak Warno, saya ingin tahu jawabannya sama Pak Warno. Untuk Pak. Terima kasih Bu Isni. Semoga pendidikannya lancar ya Bu. Ya, Bapak Ibu, pertanyaan yang pertama tadi Bapak Ibu sudah mengetahui dan melihat apa yang sudah disampaikan Bu Isni. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah Anda sebagai Pak Seno itu setuju tidak dengan tindakan Pak Seno? Ini pendapat pribadi gitu, pendapat dari saya. Saya kebetulan sudah mengajar sejak tahun 2005 Bu, sampai sekarang tahun 2023. GT-nya 5 tahun, 8 tahun di SD Negeri Paugayem. Ini sampai sekarang, mulai tahun 2018 sampai sekarang bersama Bu Isni di SD Negeri 2 Tegal. Yang pertama, ketika saya membaca tadi yang disampaikan Bu Isni, pertama saya tidak setuju karena tindakan Pak Seno itu membuat anak siapa Iva ya Bu? Membuat anak Iva itu ditertawai teman-temannya. Artinya di sini nanti Iva itu besok kalau dia dewasa itu mungkin sampai dia dewasa itu terngiang-ngiang ingatannya bahwa dia pernah disuruh Pak Seno berdiri di depan kelas, terus
disorai teman-temannya. Itu artinya apa? Secara tidak langsung itu Pak Seno menghukum si IFA. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya tindakan Pak Seno terhadap IFA itu sebuah hukuman, Bu. Karena apa? Pak Seno itu bukan menanyai dulu, artinya tidak konfirmasi dulu kepada IFA. IFA itu kok dia melakukan itu sebabnya apa? Nah itu. Jadi Pak Seno itu langsung menjustis, langsung menghukum IFA bahwa IFA itu salah. Tidak konfirmasi dulu alasan IFA melakukan hal tersebut itu apa? Mengapa IFA melakukan hal tersebut? Itu Bu sedikit pendapat dari saya. Mungkin bisa ditambahi Pak Pandu atau Bapak Ibu yang lain. Untuk Bu Isni, saya kembalikan waktu sepenuhnya kepada Bu Isni. Terima kasih Pak Warno. Berikan aplaus untuk orang Bapak Ibu. Hebat sekali Pak. Jawabannya sangat hebat. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah ada tambahan Pak Pandu? Oh iya, beliau adalah guru PAI kita. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya tidak akan mengomentari apa yang disampaikan oleh Bapak Suwarno. Itu saya pribadi ide. Namun di sini saya tanya di real, maksudnya di luar. Saya pribadi ini mungkin nanti Bu Isni apakah itu betul, coba dibetulkan. Kalau salah mungkin nanti saya akan melakukan perubahan kalau yang saya lakukan itu salah. Begini Ibu Isni, di kelas saya PAI pada waktu saya mengajar itu ada anak yang ramai tidak mendengar Pak Guru mengajar. Tapi pada waktu itu pelajaran hampir selesai. Nah, untuk supaya anak itu tidak ramai dan tidak sendau-guru sendirinya, itu saya melontarkan pertanyaan yang seharusnya pertanyaan itu belum dilakukan. Suatu contoh pelajaran agama, contohnya saja bab balik, yaitu saya contohkan saja. Coba dijawab pertanyaan ini, balik itu apa? Ayo coba dijawab Tio. Padahal pada waktu saya memberikan pertanyaan itu belum waktunya. Apakah ini diperbolehkan atau tidak? Karena untuk anak-anak supaya bisa kondusif. Karena kalau anak-anak diberi pertanyaan itu biasanya langsung bersikap positif kepada Pak gurunya. Itu saja yang kami sampaikan. Yang saya sampaikan Bu Isni, apakah boleh memberi pertanyaan sebelum waktunya? Kan pertanyaan itu dan di awal dan di akhir yang namanya post test. Terima kasih Bu Isni, apakah itu termasuk hukuman atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pertanyaannya Pak Pandu, hebat sekali pertanyaannya. Kebetulan Pak Pandu, saya itu kan di kelas rendah kan, saya itu juga di kelas 1. Mungkin pertanyaan itu adalah Bapak Ibu guru yang ada di kelas tinggi seperti kelas 5, kelas 5, kelas 6. Seperti Pak Warno juga kelas 5, dia kan tinggi. Untuk yang pertanyaan tadi, apakah boleh kita sebagai guru memberikan pertanyaan yang di luar materi ya Pak Pandu ya? Di luar materi tentang balik itu. Ya kalau menurut saya itu memang tidak hukuman Pak, karena menurut saya hukuman itu adalah sesuatu yang tiba-tiba dan sesuai dengan fisik. Kalau Pak Pandu memberikan pertanyaan, itu menurut saya itu tidak hukuman, karena itu juga termasuk sesuatu pertanyaan yang untuk
untuk mengkondisikan biar anak-anak itu tidak rame gitu ya Pak. Sudah paham Pak Pandu? Ya, itu tidak hukuman Pak. Terima kasih Pak Pandu ya. Kemudian di sini ada Pak Pandu. Hukuman itu adalah yang bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak terlibatkan. Hukuman diberi berupaya fisik atau psikis. Anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itu Pak Pandu itu hukuman. Hukuman itu adalah berupa fisik atau psikis Pak. Atau sebuah kata-kata yang menyakiti anak, itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi itu bersifat terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Murid juga mengetahui apa yang akan diterima kita terjadi pelanggaran ini, biasanya masuk di keyakinan kelas kan. Tindakan guru, coba Mas Bantiar biar fokus. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Monggo. Mencatat 100 kali kalau dari pengalaman saya waktu sekolah itu adalah sebuah hukuman, karena waktu di SMP pun Pengalaman pribadi. iya, saya juga pernah dihukum, disuruh menulis Al-Fatihah itu 50 kali. Nah, sedangkan teman saya ada yang 100, pokoknya ada yang lebih banyak. Ya, menurut saya itu adalah sebuah hukuman. Mas Bantiar, itu adalah kedua kita. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Monggo Burin, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Baik, untuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, menurut saya adalah sebuah hukuman karena menyangkut fisik. Terima kasih. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Bu Sapri, Bu Sapri kita termasuk hukuman atau konsekuensi Bu? Terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya itu adalah sebuah hukuman, karena di dalam sini kan murid diminta push up 15 kali. Berarti ini termasuk hukuman Bu. Betul ya? Terima kasih. Terima kasih Bu Sapri. Tepuk tangan untuk Bu Sapri. Yeay, bagus sekali. Sekarang soal yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Bu Mimah, apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Itu termasuk konsekuensi ya Bu, karena anak sudah tahu kertas milik temannya dicoret-coret, jadi konsekuensinya harus diganti dengan kertas yang baru. Bagus sekali. Hebat semua Bapak Ibu guru ini, Bapak guru SDN 2 terbuka semua, mantap. Sekarang lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Bu Tuti, ini apakah hukuman atau konsekuensi? Monggo Bu. Untuk yang kasus ini, yaitu membersihkan tumpahan air di meja, termasuk konsekuensi dari tindakan anak tersebut. Terima kasih untuk Bu Tuti. Tepuk tangan untuk Bu Tuti ya. Nah, sekarang kita lanjut. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian lanjut, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Hukuman atau konsekuensi? Bapak Ibu guru sudah paham ya? Alhamdulillah. Sekarang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman adalah sesuatu yang menyakiti, itu hukuman. Konsekuensi adalah sesuatu yang terjadi. Kalau hukuman itu adalah anak membenci ya. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman paksaan, kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan. Lanjut. Apa itu restitusi? Bapak Ibu guru, apa itu restitusi?
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi masalah mereka, yaitu tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Kita lanjut ya. Ciri-ciri restitusi satu yaitu bukan untuk menebus kesalahan, 2 memperbaiki hubungan, 3 tawaran bukan paksaan, 4 restitusi menuntun untuk melihat ke dalam alam, 5 restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian 7 restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, 8 restitusi fokus pada solusi, dan 9 restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada Bapak Ibu guru, identitas gagal itu adalah hukuman. Kalau identitas sukses, disiplin, konsekuensi, restitusi. Di sini kalau konsekuensi tadi sesuatu yang harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid anak untuk menjaga waktu pendek, menguatkan untuk murid dalam waktu panjang. Korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Murid anak dibuat tidak nyaman, murid anak mendapatkan penguatan hanya bertahan dalam waktu jangka panjang, masalah terpecahkan. Di situ ada apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian murid anak menghormati peraturan, kemudian murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Hasil pengamatan mengenai budi hukum oleh penghargaan. Bapak Ibu guru, apakah boleh kita menghukum anak dengan penghargaan? Apakah boleh? Pak Warno, apakah boleh kita menghukum anak dengan penghargaan? Monggo Pak Warno. Ini pertanyaan yang sulit, Bu. Apakah boleh anak itu dihukum dengan penghargaan? Gini, mungkin ketika kita sedang mengajar, misalkan ini sebagai ilustrasi contoh gitu. Ketika saya mengajar di kelas 5, anak itu bisa mengerjakan tugas, misalkan perkalian porogapet atau mencari mengerjakan soal, dan anak tersebut bisa mengerjakan. Terus saya memberi imbalan, misalkan saya beri permen 1, atau setiap anak yang bisa mengerjakan itu diberi permen, misalkan. Itu apa termasuk memberikan imbalan dengan menghukum atau enggak? Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi dikaitkan dengan memberi hukuman dengan penghargaan. Itu kalau saya pikir-pikir, kalau anak itu diberi penghargaan terus, ketika anak itu menjawab suatu soal, terus orientasi anak tersebut di penghargaan, otomatis anak itu bukan dari diri sendiri. Iya Bu, seperti itu kalau menurut pemahaman saya. Artinya di sini anak itu mau menjalankan sesuatu, mau melaksanakan anjuran, mau melakukan suatu pekerjaan atau tindakan apabila anak tersebut diberi penghargaan atau diberi hadiah. Itu kalau menurut pemahaman saya. Mungkin kalau Bapak Ibu ada pengertian yang lain, ada hal yang lain, monggo Bu, kita sharing saja di sini. Monggo Bapak Ibu, tadi mendengar Pak Warno adalah memberikan hukuman itu tidak boleh ya Pak ya, tidak efektif seperti itu ya. Gimana Bu Tuti, apakah setuju? Setuju ya karena hasil pengamatan
mendapatkan tes, mendapatkan 100, nilai 100 saya berikan uang 100.000. Nanti kalau tes berikutnya dia akan tergantung, dia akan mengharapkan uang yang 100.000 itu, jadi tidak boleh. Kemudian penghargaan menghukum, ya memang iya, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Ya betul, kalau kita tidak diberi anak itu misalnya minta kita kemarin kita diberikan uang 100, sekarang tidak, wah bu itu tadi saya tidak diberi uang padahal dapat 100 itu, ya itu nanti merusak hubungan. Kemudian pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Kita tidak menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung ya pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Penghargaan tidak efektif, betul sekali, karena sesuatu penghargaan adalah suatu yang benda atau peristiwa yang diinginkan, hal yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Ya. Kemudian penghargaan merusak hubungan, ya betul. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji dengan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dengan penghargaan tadi, karena si itu dikasih uang, saya kok tidak. Itu kan menimbulkan kecemburuan atau merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seseorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur dengan guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Itu seperti tadi penghargaan. Penghargaan mengurangi ketepatan, memang betul, di situ ada salah satu contohnya. Dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Apakah boleh? Tidak boleh. Pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, penghargaan itu menghukum, ya memang betul. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa dihukum. Penghargaan dia dihukum adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengembalikan perilaku seseorang. Nah, dihukum oleh penghargaan. Apa itu? Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, sekarang kita belajar tentang poin 4, yaitu kebutuhan dasar manusia. Di situ ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, penguasaan, dan kebebasan. Nah, kebutuhan bertahan hidup di situ adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kalau kebutuhan biologis, sebagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen biologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan yang akan perasaan aman. Nah, kita lanjut. Kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Di situ ada kebutuhan untuk disayangi dan terima, meliputi kebutuhan akan hukuman dan koneksi sosial. Nah, kemudian penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan dimiliki rasa bela diri. Nah, kita lanjutkan lagi, yaitu kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, sekarang kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk mencari kesenangan
dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan, mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Nah, sekarang kita belajar tentang posisi kontrol. Itu ada 5, yaitu pengukur, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini ada salah satu contoh penghukum ya Mbak Ibu. Kemarin ada anak saya yang itu tidak tiket kelas. Saya menghukumnya. Nah, Bapak Ibu di situ saya menghukum anak-anak untuk mengerjakan piket kelas karena itu kan sudah jam 7 ya, tapi tetap saya suruh untuk membersihkan kelas. Saja kan tidak boleh ya, karena sudah jam 7 itu sudah mulai belajar. Kemudian ini adalah manajer saya sebagai wali kelas mereka. Tidak boleh saat tidak makan piket ke iya kan ya? Iya, piket kelas harus dilaksanakan. Jam apa? Pak, dan kita bersih. Gitu. Yakin kelas kemarin kita buat. Terima kasih. Tadi saya sebagai manajer yaitu saya memberikan bimbingan dan arahan kepada anak-anak untuk tetap mengingat keyakinan kelas yang mereka buat karena tidak boleh terlambat dalam melakukan piket kelas seperti itu. Kemudian identitas gagal yaitu identitas yang sukses dan identitas berhasil. Di situ ada 3 penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kemudian kita lanjut keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini ada untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan kelas. Ya. Kemudian peraturan dan keyakinan apa bedanya peraturan dan keyakinan kelas? Kalau peraturan adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas menghormati orang lain. Hadir 15 menit menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Nah, itu adalah perbedaannya. Kemudian segitiga restitusi. Tahapannya dalam segitiga restitusi itu ada 3 Bapak Ibu. Menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan mengajukan keyakinan. Nah, di sini dapat dijelaskan segitiga restitusi. Ya, kamu tahu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini Bapak Ibu. Kemudian di sini ada menstabilkan identitas. Contohnya, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga bersalah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Itu adalah contoh menstabiliskan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Seperti itu ya, itu adalah validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai universal yang telah disepakati seperti itu ya. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Itu yang dinamakan menanyakan keyakinan kelas. Terima kasih Bapak Ibu. Di situ itu adalah diseminasi modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Terima kasih waktu yang diberikan kepada Bapak Ibu guru. Mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur saya kurang berkenan. Terima kasih.
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada Bu Tuti. Tutup Bu Tuti. Terima kasih untuk acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah Bapak Ibu kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.